ada juga kita online terkait dengan hewan kurban, Ustaz. Nah, kita simak liputannya. Ada sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Bogor yang kini beralih berjualan secara daring atau online, yang membuat mereka melakukan memilih-milih sapi di PPKM darurat ini dengan menggunakan sistem online, jadi semacam video call. Kita simak liputannya. Kita tunjukin ininya Kang ya, sapinya ya. Apaan itu? Kalau ini aja yang tiap tahun itu yang 300 kiloan. oh 300 kilo ada sebelah sana. Oh, oke. Menggunakan telepon genggam miliknya, Cahyadi, seorang pedagang hewan kurban di kawasan Bubulak, Kota Bogor, sedang melakukan tawar-menawar lewat video call dengan calon pembelinya. Ini dilakukan untuk menyiasati sepinya pembeli akibat diberlakukannya PPKM darurat. Para peternak pun harus memutar otak untuk mempromosikan hewan jualannya itu lewat media sosial agar dilirik pembeli. Karena dengan PPKM itu konsumen, jamaah yang biasanya bisa datang melihat itu sekarang agak terkendala karena memang peraturan ya. Kita harus menghormati itu. Meski terancam alami kerugian pada momen Idul Adha tahun ini, namun pedagang mengaku solusi berjualan secara daring ini dinilai ampuh menarik minat pembeli yang sedang mencari hewan kurban. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa saat penyembelihan hewan kurban dan saat ibadah sholat Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi. Pandemi tidak menghalangi pelaksanaan sholat Idul Adha, tetapi ketika biasanya dilaksanakan di tanah lapang dengan jumlah jamaah yang begitu besar, hari ini dalam kondisi PPKM darurat, kita laksanakan dengan cara di rumah, dengan jamaah yang terbatas bersama anggota keluarga, sehingga tidak ada kekhawatiran potensi penularan. MUI juga menghimbau agar pelaksanaan tata ibadah pada Hari Raya Idul Adha harus benar-benar diterapkan untuk menekan resiko penularan COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Ya, sebenarnya di sisi lain pandemi ini banyak memberikan pelajaran buat kita, Ustaz ya, untuk melakukan terus belajar hal baru, penyesuaian, dan juga kesabaran seperti yang Ustaz bilang tadi sebelum-sebelumnya. Termasuk tadi Ustaz selain berkurban bisa lewat online, MUI juga mengimbau untuk melakukan sholat id di rumah. Itu seperti apa? Ustaz mungkin bisa kembali memberikan penyampaian kepada masyarakat. Ya, ini sesuai dengan prokes ya, dan kemudian kita itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang ini kan sudah tahun kedua ya, jadi pertimbangan di tahun pertama juga kita sudah mengambil semua pertimbangan. Jadi dari MUI menyatakan bahwa boleh kita sholat sunnah Idul Adha di rumah. Ini kan sunnah muakkad yang diprioritaskan, yang kemudian memang siogianya dilakukan bersama-sama di luar gitu ya, karena ini salah satu festif ya, salah satu perayaan namanya juga ya. Tapi karena pandemi kita semuanya protokol kesehatan, jadi boleh dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah itu tidak kalah kekhusyuannya ya, sama saja lakukan 2 rakaat ya. Di 1 rakaat pertama 7 kali takbir, nanti yang kedua 5 kali takbir, sama saja yang dilakukannya. Kalau seandainya kurang dari 4 atau misalnya sendiri, tidak perlu ada khutbah ya. Tapi kalau misalnya ada lebih ya, nanti boleh setelah sholat id kemudian khutbah ya. Khutbah itu kan nasihat-nasihat yang nasihat apa saja yang baik, yang berkaitan dengan kurban, atau bisa juga diceritakan sejarah kurban, atau misalnya apapun ya yang disampaikan. Karenanya ini kan menarik ya, semua waktu dulu di tahun pertama itu ketika PSBB ya, semua itu banyak sekali yang mengontak saya, ya Ustadz, bagaimana jadi imam waktu sholat tarawih gitu, bagaimana imam sholat Idul Fitri, bagaimana imam. Tapi sekarang sudah berkurang, artinya insya Allah para lelaki, para imam ini ya, ayah-ayah di rumah ini sekarang sudah lebih memahami bagaimana caranya menegakkan sholat id berjamaah di rumah. Oh, jadi sekali lagi bahwa batasan khutbah tadi jika jumlah jemaahnya di atas 4 orang gitu Ustaz ya? Nah, ya boleh. Apakah kemudian khutbahnya bisa dengan cara online juga Ustaz? Jadi sholatnya di rumah, tapi kemudian khutbahnya dilakukan online dari pusat, dari pemerintah, melalui online gitu? Oh ya,
Ya jadi begini, banyak juga pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sholat berjamaah virtual. Fatwanya sholat berjamaah virtual tidak boleh ya, walaupun ada beberapa orang-orang yang sedang mencari beberapa dalil-dalilnya gitu, tetapi tetap fatwanya ini tidak boleh karena kan harus dalam satu lokasi berjamaah itu, walaupun ada jaraknya tidak boleh lebih dari 20-30 hasta ya. Jadi intinya tidak boleh melakukan itu, apalagi kalau ini diperbolehkan bisa jadi waktunya juga kacau kan, karena virtual ini kan melewati ruang waktu ya. Jadi misalnya tiba-tiba yang perbedaan waktu bisa kemudian berjamaah virtual, ya ini kan jadi berbahaya. Nah ini tidak boleh, artinya tidak boleh sholat berjamaah secara virtual, tidak boleh. Nah bagaimana dengan mendengarkan khutbah dan lain-lain? Kalau mendengarkan khutbah itu dia mendengarkan tausiah atau khutbah boleh saja, tetapi tidak termasuk di dalam rukun khutbahnya begitu. Jadi tetap yang namanya sholat id dan khutbah itu di lokasi yang sama, di saat bersama-sama di rumah gitu ya. Itu nah, nanti kalau misalnya kan yang namanya khutbah itu bisa pendek dan panjangnya atau nasihat-nasihatnya kan itu kembali lagi kepada sang khatibnya begitu. Nah kalau mendengarkan secara virtual itu artinya mendengarkan tidak masuk ke dalam rukunnya, ya tidak masalah gitu. Jadi artinya mendengarkan tausiah seperti itu boleh-boleh saja gitu, tapi tidak masuk ke dalam pelaksanaan rukun secara Idul Adha-nya gitu. Oh, jadi sama seperti sholat, bahwa khutbah juga termasuk rangkaian yang harus dalam satu tempat yang sama, Ustaz ya. Terkait durasi boleh bebas berarti Ustaz, dan juga materinya, mengingatkan juga tidak semua paham terkait dengan tema yang disampaikan. Bebas, yang jelas kan pertama bagaimana kita memuji Allah, ya, kemudian membaca sholawat, takbir jangan lupa ya, takbir 9 kali, memuji Allah, baca salawat, kemudian setelah isinya ya berdoa bersama-sama. Itu saja mudah kok. Gitu ya, isinya juga bisa satu nasihat misalnya kan. Kalau misalnya kita mau ngambil hadis, isi dari nasihatnya khair nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Kayak anak-anak, istriku semuanya, yuk kita saling bermanfaat. Ya, yuk kita sama-sama berdoa gitu kan. Allahumma fil dan muslimin kan gitu. Jadi sebetulnya mudah ya. Sekarang banyaklah tuntunannya di web ya, di online dan insya Allah ini juga melatih para ayah dan para imam untuk bisa kemudian harus siap jadi imam salat Id gitu. Ini juga pembelajaran lagi nih ya di masa pandemi ini. Ustaz, terakhir soal kurbannya, kan kita dianjurkan untuk berkurban di lokasi tempat kita bermukim. Nah, bagaimana kalau kita melihat lokasi kita sebenarnya sudah cukup banyak yang memberikan kurban, kita melihat daerah lain yang lebih butuh, itu bagaimana? Ya itu bagus, justru itu intinya kurban itu. Jadi dari lingkaran terkecil dulu, makanya yang namanya zakat itu, kurban, zakat, sodako, infak itu kan ziswaf itu intinya sebetulnya ada ilmu database di sana. Ilmu database itu kita mesti melihat yang paling dekat dulu mana yang harus kita data. Nah, ketika didata yang paling dekat ini ternyata cuma 10 yang membutuhkan. Sementara kita ada 30. Berarti yang 20 itu ke ring keduanya. Gitu. Kemudian yang itu ring ketiganya. Ketika ini sudah terpenuhi semua ya sudah. Ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, kekhalifahan ke-9 dulu ingin memberikan dana zakat sampai nggak bisa ada yang dikasih di negerinya karena sudah sejahtera semua. Sampai akhirnya udah, siapa yang mau menikah nih kita kasih. Iya saya menikah tapi saya juga ada dananya. Siapa yang mau ini? Semua udah ada dananya, sudah kirim ke luar negeri gitu. Akhirnya dikirimlah ke luar negeri gitu ya. Itu yang namanya zakatnya gitu. Tapi berbeda dengan yang namanya musibah ya. Kalau musibah itu ketika musibahnya di Palestina gitu, ya kita kirim saja ke Palestina gitu. Tidak usah menunggu ada yang musibah di dekat-dekat kita. Gak perlu, kita langsung kirim ke Palestina gitu, kecuali di dekat kita juga ada musibah ya yang lebih dekat dulu, yang lebih utama. Kira-kira seperti itu.